Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya di Slow Wibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama pemirsa di podcast yang kesekian kalinya. Dan saya mau ngebacain sebuah komentar dari Ardianto. Daniel Ardianto. Min mau tanya soal speaker mati sebelah dan salah satu dinding amplifier panas satu. Mohon solusi apa Min? Pemula. Dan pertanyaan ini ditulis di video cara memperbaiki speaker aktif Polytron PAS27 suara hilang sebelah berdengung. Min mau tanya, kalau speaker mati sebelah dan salah satu dinding amplifier panas satu, mohon solusi apa Min? Bentar. Speaker mati sebelah dan salah satu dinding amplifier panas. Speaker aktif ya? Karena pertanyaannya ditulis di video speaker aktif Polytron suara hilang. Ini speaker aktif ya? Berarti saya asumsikan punya Daniel Ardianto itu speaker aktif juga, hampir mirip seperti ini ya. Gitu aja deh supaya lebih gampang. Mungkin mereknya beda, tapi kurang lebih sistem kerjanya sama kok. Jadi amplifier itu di belakang kan ada jacknya, jack input sama jack output. Biasanya yang nempel di speaker aktif itu jack female input dan jack female output. Kalau jack female output itu biasanya disambungin ke passive speaker. Di jack female itu ngeluarin signal yang kemudian signal itu dimasukkan ke speaker pasif. Akhirnya spool dari speaker pasif itu bakal bergerak maju mundur karena di situ ada membran speaker. Akhirnya dia bakal ngeluarin suara sesuai dengan suara inputnya. Gitu prinsip kerjanya. Jadi kalau misalnya separuh nggak hidup, saya asumsikan yang nggak hidup berarti gini, saya berasumsi bahwasanya yang nggak hidup itu pasifnya ya, bukan aktifnya. Karena kalau aktifnya hidup, biasanya pasifnya bisa nggak hidup. Tapi kalau aktifnya mati, biasanya pasifnya mati. Tapi untuk kemungkinan ketiga bisa juga seperti kasusnya Daniel Ardianto. Di aktifnya hidup, tapi di pasifnya hidup. Berarti kalau kasusnya seperti itu, ada bagian bagian blok pasif yang mati komponennya. Biasanya sih transistor penguat akhir atau IC penguat akhir, tapi biasanya kalau speaker aktif itu pakai transistor penguat akhir. Biasanya tipenya TIP atau TDA atau LA, antara itu. Biasanya kakinya 3. Biasanya kakinya 3 dan biasanya dia dikasih pendingin. Pendinginnya besar itu biasanya karena tempatnya ada di dalam ruangan yang tertutup, nggak ada udara masuk. Jadi dikasih pendingin besar supaya panas dari transistor penguat akhir itu stabil. Karena dengan mempertahankan panas yang stabil, maka kualitas komponennya tuh bakal bekerja lebih baik daripada panasnya tidak stabil gitu maksudnya. Nah, berarti asumsi kerusakan pada komponen pasif itu bisa kita perbaiki dengan cara kita bongkar dulu speaker aktifnya itu. Yang aktif itu ciri-cirinya ada tombol-tombolnya. Ada tombol volume, ada tombol bass atau potensio. Volume, potensio bass, treble, balance, dan subwoofer biasanya seperti itu. Atau ada tambahannya volume volume ini, volume karaoke, volume mic, dan echo biasanya seperti itu. Terus buka aja yang aktif itu. Kalau udah tahu yang pasif, yang aktif mana, nah buka aja.
buka aja. Tapi sebelum itu cek dulu deh yang aktifnya gini. Yang aktifnya kan ada kabel tuh biasanya. Tapi kalau ngecek dari kabelnya nggak efektif. Buka aja yang pasif, speaker yang pasif itu dibuka, terus dilepas solderannya. Kabelnya dilepas ya tadi ya. Kabelnya dilepas, ambil speakernya yang pasif itu. Terus di kaki speaker itu kan ada dua, kaki positif sama negatif. Ambil avometer analog pakai skala kali 1 atau X1, kemudian coba tempelin probe avometer itu. Nah, coba lihat sekarang avometer itu jarumnya bergerak ke kanan apa enggak. Kalau jarumnya bergerak ke kanan terus di speaker seperti ada suara kemersek, berarti speakernya masih dalam keadaan baik. Tapi kalau misalnya speakernya itu diukur enggak bergerak jarum avometernya, berarti speaker pasifnya rusak. Gitu aja. Jadi speaker pasifnya itu minta diganti yang baru atau diperbaiki spoolnya. Cara memperbaiki spoolnya bisa dilihat di channel saya. Cek aja cara memperbaiki spool speaker BMB. Di situ saya tunjukin dengan durasi yang panjang karena saya mau nunjukin ke pemirsa detail mengerjakannya memang seperti itu. Mengerjakan speaker memang harus hati-hati. Jadi harus telaten supaya speaker itu bisa sembuh total. Soalnya kalau nggak telaten, karena ini hanya menggunakan keahlian manusia, bukan menggunakan robot, menggunakan manusia yang ada emosi, akhirnya biasanya tuh nggak sepresisi robot masang spool speakernya pemirsa, gitu ceritanya. Itu udah saya bahas lengkap tuh di video itu, cara memperbaiki speaker BMB yang mati atau spoolnya putus. Nah, kalau misalnya Daniel Ardianto udah cek ternyata speaker pasifnya tuh nggak rusak. Sekarang waktunya untuk buka bagian aktif, dan speaker aktif itu bongkar aja skrup-skrupnya, baik skrup depan atau skrup belakang. Biasanya kita harus bongkar semua sih, karena dia saling berkaitan ya. Ambil peralatan-peralatan yang lengkap sesuai sama peralatan-peralatan yang saya tunjukin di video-video saya ya. Terus coba cek, langsung aja cek ke komponen transistor penguat akhir. Coba lihat di sana biasanya ada 4 buah IC, biasanya 4 buah ya. Kalau 2 ya nggak apa-apa gitu, berarti dia kiri kanan. LR. Sekarang saya punya asumsi 4 transistor penguat akhir, 2L dan 2R. Coba lihat jalur pasif, jalur dari output pasif, jack female pasif itu kan ada 2 kabel, ada L, maksudnya gini, ada kabel plus sama kabel min. Coba diurut, nanti dia bakal jumpa ke salah satu kaki, atau salah satu sih sebetulnya, karena 2 transistor itu nyambung. Salah satu kaki transistor penguat akhir itu berarti transistor penguat akhir untuk pasif, gitu cara ngeceknya. Berarti itulah transistornya. Coba transistornya buka 4-4-nya. Coba cek pakai avometer. Cek pakai avometer analog pakai skala X1. Terus kakinya itu kan ada 3. Cek 3-3-nya kaki itu dibolak-balik. Kalau nyambung semua biasanya itu rusak. Dan kalau misalnya kasus yang disebutin sama Daniel Ardianto ini cuma sebelah aja yang hidup, berarti memang sebagian aja yang hidup atau separuh aja. Berarti cuma 2 transistor yang mati. Berarti masih ada 2 transistor yang masih hidup dan masih sembuh, yang masih sehat gitu maksudnya. Yang masih baik, masih dalam keadaan baik. Sehat itu kan buat manusia ya. Buat makhluk hidup. Jadi bandingkan aja antara yang masih bagus dengan yang udah rusak. Yang masih bagus itu kalau kita ukur ketiga kakinya dia nggak nyambung semua.
Tapi kalau yang rusak biasanya kita ukur nyambung semua. Dan itu harus kita ganti dengan transistor penguat akhir yang tipenya sama. Bisa sih pakai yang beda, cuman kalau untuk pemula saya sarankan untuk pakai tipe IC yang sama aja deh, atau tipe transistor yang sama aja. Soalnya kalau beda itu nanti bakal pengaruh ke komponen-komponen yang lain. Meskipun karakter suaranya memang beda ya. Nah gitu deh pokoknya. Kalau misalnya ngelihat udah ada yang kelihatan rusak, ganti aja. Atau kalau mau cara yang ekstrim, keempat buah transistor penguat akhir itu lepas semua dan ganti aja semua dengan yang baru, yang tipenya sama. Terus pasang yang baik. Kalau di body transistor itu pakai mikanya jangan sampai lupa untuk dipasang ya. Karena kalau kita lupa masang mikanya, waktu kita hidupkan, udah kita solder terus kita hidupkan, nanti dia bakal putus lagi. Tapi nggak semua tipe transistor yang bodinya harus ditempelin ke heatsink. Maksudnya nggak semua harus ditempelin ke heatsink tanpa menggunakan sekat. Ada juga beberapa transistor yang ditempelin ke heatsink itu harus menggunakan sekat, dan ada pula yang tidak. Jadi diingat-ingat aja waktu dibuka kira-kira ada heatsink, terus heatsink itu ada sekat transistornya apa enggak. Kalau ada, jangan lupa nanti dipasang. Kalau nggak ada, ya nggak usah dipasang. Kalau misalnya nanti pemirsa nemuin di situ ada kayak odol gitu, kayak bekas odol, itu adalah gel untuk pendingin komponen. Kalau misalnya pemirsa nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Karena itu harganya lumayan mahal. Nggak sampai ngejual rumah, sama nggak sampai ngejual motor, nggak sampai ngejual handphone lah. Cuman rugi kalau misalnya pemirsa beli. Karena tanpa itu pun bisa jadi normal kok, bisa bagus. Kalau mau lebih bagus lagi ya mesinnya ditaruh di luar, dikasih fan supaya dia dingin. Karena biar bagaimanapun kalau komponen itu ditaruh di dalam seperti itu ya, panas yang berlebihan tuh yang jelas nggak bakal awet juga komponen kayak di open jadinya. Baiklah gitu ya untuk Daniel Ardianto dan untuk pemirsa semua, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.